wa bayanuhu binisbati liwujubil wahdaniyati fi sifati bima'na adamil kamil munfasili fiha fahuwa annahu law kana li ahadin minal hawadith sifatun min sifatihi ta'ala ka'ankana lahu qudratun kaqudratihi ta'ala la lazima aydan dhalika wa hadha walladhi qablahu khasani kama tara bi ta'thiri bi sifati ta'thiri. Adapun penjelasan daripada logika nalar pendalilan diarahkan pada wajibnya sifat wahdaniyat dalam sifat Allah dengan pengertian tidak ada bilangan yang berpisah di dalam sifat Allah itu. Ialah nalarnya begini, bahwa seandainya seseorang dari makhluk-makhluk yang baru itu punya sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, contoh seperti makhluk itu punya sifat qudrat yang seperti sifat qudratnya Allah Ta'ala, maka akan berakibat seperti itu juga, akan berakibat ajiz, ketidakmampuan. Ini wajah lalar ini dan yang sebelumnya itu adalah khusus dengan sifat-sifat yang punya efek, yang punya pengaruh penciptaan. Lain dengan hayat itu sifat hidup, tidak bertaksir. Amma bayanuhu binisbati liwujubil wahdaniyati fil af'ali fa huwa annahu law kana ahadin Laukan dari ahadin minal hawaditsi ta'thirun fi syai'in minal mumkinati lazima ajzuhu ta'ala an dzalika syai'i wa huwa istalzimul ajza an sairil mumkinati idla farqah. Hakadha yukhadhu minas saqtani wa ghairihi wa fihi munaqashatun la yahtamilul halu iradaha. Adapun penjelasan nalar daripada pendalilan melihat pada wajibnya sifat wahdaniyat bagi Allah Ta'ala, wahdaniyat dalam perbuatan, ialah begini: apabila salah satu dari makhluk-makhluk yang baru itu punya pengaruh menciptakan sesuatu dari sesuatu yang mungkin, maka berakibat Allah tidak mampu melakukan sesuatu tersebut. Ketidakmampuan Allah itu melakukan sesuatu tersebut berakibat pada ketidakmampuan Allah melakukan sesuatu yang jaiz-jaiz yang lain, karena tidak ada bedanya antara yang satu makhluk dengan makhluk yang satu. Semuanya sama kualitasnya, sama-sama memungkinnya. Demikianlah diambil dari keterangan Imam Saqtani dan ulama yang lain di dalam menerangkan wajah dilalah tersebut. Masih ada perdebatan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk menyampaikan perdebatan itu, mungkin karena terlalu panjang, karena terlalu melelahkan, maka tidak saya sampaikan di sini. Falau kana lahu syarikun, ke matannya dulu ya. Falau kana lahu syarikun fil uluhiyati la yakhlul amru imma yatfiqu ala wujudil alami bi ayaqul ahduma ana ujiduhu wa yaqul akharu ana ujiduhu ma'akan litata'awana alaihi wa imma yakhtalifa fa yaqul ahduma ana ujidul alama bi qudrati wa yaqul akharu ana uridu adama wujudihi. Jadi seandainya Allah itu ada sekutunya, ada saingannya di dalam ketuhanannya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah kedua Tuhan ini, Allah dan Tuhan yang lain ini, sepakat untuk mewujudkan alam. Misalnya gambarannya salah satu dari dua Tuhan itu bilang begini, saya yang akan mewujudkan alam itu. Kemudian Tuhan satunya bilang, saya bukan kamu, saya yang akan mewujudkan alam itu bersama kamu.
kamu saling menolong, saling tolong menolong menciptakan alam itu. Ada kemungkinan lagi, kemungkinan kedua adalah kedua Tuhan itu adalah beda pendapat, beda kemauan. Yang satunya bilang begini, saya memang mau mewujudkan alam dengan sifat kudrat saya. Kemudian Tuhan satunya bilang, bahkan saya yang akan mewujudkan tidak akan mewujudkan alam itu. Fa ini tafaqu ala wujudil alami bi an aujadahu ma'an ujida bi fi'alihima lazima jitima'u mu'assiraini ala asarin wahidin wa huwa muhalun. Jadi kemungkinan pertama yaitu sepakat. Kedua Tuhan itu sepakat mewujudkan alam. Yaitu gambarannya kedua Tuhan itu menciptakan alam bersamaan, gotong royong. Dan alam itu tercipta oleh perbuatan dua Tuhan itu. Maka itu berakibat bersatunya dua pencipta pada satu ciptaan. Alam itu satu ciptaan walaupun banyak. Dua pencipta satu penciptaan, satu ciptaan itu mustahil. Mustahil sama dengan tulisan di pulpen itu, satu garis garis goresan pulpen pena itu tidak mungkin dari dua pena. Wa imma ayyakhtalifa fala yakhlu wa ini ikhtalafa fala yakhlu ayamfudha muradu ahadima aw la yanfudhu muradu ahadima fa imma yanfudha muradu ahadima aw la yanfudhu muradu ahadima. Apabila dua Tuhan itu beda pendapat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah keinginan atau rencana salah satu Tuhan itu yang jadi, yang sukses. Atau yang salah satu Tuhan itu tidak sukses keinginannya. Fa inna fadha muradu ahadima dun akhari kana ladzi lam muraduhu ajizan. Apabila keinginan salah satu dua Tuhan itu yang sukses, yang Tuhan satunya tidak sukses, tidak terjadi, maka Tuhan yang keinginannya itu tidak sukses berarti Tuhan yang lemah, tidak mungkin lah. Berarti lemah, orang lemah tidak mungkin jadi Tuhan. Waqad faradna annahu musawin fil uluhiyati liman nafadha muraduhuma. Padahal sudah kita anggap kedua Tuhan yang lemah itu sama dengan Tuhan yang sukses keinginannya, kemauannya itu sama-sama dalam ketuhannya. Fa idza sabatal ajzu li hadza sabatal ajzu la akhari li annahu mithluhu. Apabila ketidakmampuan itu sudah positif bagi Tuhan yang tidak sukses itu, maka Tuhan yang sukses keinginannya itu juga tidak mampu juga. Kenapa tidak mampu juga walaupun sukses? Karena kan sama-sama Tuhannya. Setiap Tuhan itu pasti mampu, bukan ajiz. Wa in lam yanfudh ahaduhuma wa in lam yanfudh muradu ahadihima kana ajizaini. Apabila kedua-dua rencana dua Tuhan itu tidak sukses, tidak goal, maka kedua Tuhan itu Allah dan satunya itu sama-sama tidak mampu. Wa ala kullin sawa'un ittafaqa aw ikhtalafa istahil wujudu syai'in minal alami li'annahuma in ittafaqa ala wujudihi yalzamu ijtima'u mu'assiraini ala azarin wahidin. Jadi kedua kemungkinan itu, apa itu dua kemungkinan itu? Baik kedua Tuhan itu bersepakat untuk bergotong royong, atau berbeda ngotot, masing-masing ngotot dengan kemauan masing-masing, itu mustahil akan wujud alam ini. Kenapa mustahil? Karena apabila kedua Tuhan itu bersepakat untuk mewujudkan alam, itu pasti berakibat menyatunya dua pencipta pada satu ciptaan. Dua pencipta pada satu ciptaan. Alam jagat raya ini satu ciptaan. Apabila memang inna fadha
Muradduhuma, seandainya memang kedua Tuhan itu sukses semua rencananya. Wadhalika muhalun, menyatunya dua pencipta dalam satu ciptaan itu mustahil. Fala ta'atta tanfidhu muraduhuma. Jadi tidak mungkin terlaksana apa yang jadi rencananya kedua Tuhan itu. Kalau tidak mungkin fala yasihu ayyujada syai'un minal alami. Maka tidak mungkin, tidak sah itu tidak mungkin ada wujud alam ini. Faktanya padahal wujud. Hinaidin ketika dua pencipta pada satu ciptaan itu. Wa ni ikhtalafa wa nabadha muradu ahdima kanal akharu ajizan. Wa hadha mithluhu wa yasihu ayyujada syai'un minal alami. Apabila kedua Tuhan itu beda keinginan, beda kemauan, dan yang sukses adalah kemauan salah satunya Tuhan dua itu, maka Tuhan yang tidak sukses itu berarti lemah, tidak mampu. Padahal Tuhan yang mampu, yang sukses ini ya sama dengan yang Tuhan yang tidak mampu itu. Maka akibatnya tidak mungkin akan ada alam ini. Li'annahu ajizun, karena Tuhan yang mampu itu dianggap tidak mampu, sebab kualitasnya kan sama dengan Tuhan yang tidak sukses itu. Falam yakunil ilahu ilahan illa ilahan wahidan. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan itu tidak lain kecuali pasti satu. Ke syarahnya. Falau kana lahu qad alimta anna fihi qusuran. Wa qawluhu syarikun ay musyarikun fa huwa mufa'ilun bi ma'na mufa'ilin wa khalidin bi ma'na mukhalidin wa jalisin bi ma'na mujalisin wa qawluhu fil uluhiyati ay istihqaqil ibadati. Kata beliau falau kana lahu dan seterusnya itu Anda sudah tahu bahwa keterangan itu masih kurang. Qusur itu kurang lengkap. Kata-kata syarikun itu artinya adalah musyarikun. Jadi syarikun wazan fa'ilun, syarikun tapi bermakna mufa'ilun. Sama dengan khalidin, maknanya adalah mukhalidin yang bercampur. Jalisin bermakna mujalisin. Kata beliau fil uluhiyati istiqaqil ibadati. Maksudnya uluhiyah. Apa maknanya uluhiyah? Uluhiyah itu adalah berhak disembah. Qawluhu la yakhlu amru ay amruhuma wa ma yahsulu minhuma thumma bayyana dzalika bi qawlihi fa imma yattafiqa wa imma ay yakhtalifa. Kata-kata beliau la yakhrul amru artinya amru itu adalah urusan atau rencana kedua Tuhan itu dan apa yang dihasilkan oleh kedua Tuhan itu. Kemudian oleh pengarang dijelaskan itu dengan kata-kata beliau fa imma yattafiqa wa imma yakhtalifa. Qauluhu fa imma yattafiqa wa hadza huwa bi badi'ir ra'yi. Wa illa fala ta'atta ittifaqun baina ilahaini. Idzil uluhiyatu taqtadi ala ghalabatal mutlaqata. Kama yushiru lahu qawlu ta'ala la dhahaba kullu ilahin mimma khalaqa wa la'ana ba'dhum ala ba'd. Kata-kata beliau fa imma yattafiqa ini adalah sekejap mata apa itu secara sepintas saja. Badi rayid sepintas ada kesepakatan itu. Kalau saya tidak bilang itu adalah sepintas pikiran, maka kata-kata wa fa imma yattafiqa itu salah, tidak benar. Ay fala yasihu. Fala ta'atta ittifaqan. Sebab apa? Bersepakat dua Tuhan itu salah, sebab tidak mungkin ada kesepakatan antara dua Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Karena ketuhanan, sifat ketuhanan itu pasti menuntut kemenangan, kekuasaan yang mutlak, tidak bisa dibagi-bagi. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah, maka kalau ada dua Tuhan, maka masing-masing Tuhan akan
berpergi dengan membawa apa yang menjadi ciptaannya, dan yang satu akan menguasai Tuhan yang satunya. Qaul walau wujudil alami lam yaj'alu minal ihtimalati ay tafiqu ala dami wujudil alami libudlalihi bil badahati. Kata-kata beliau ala wujudil alami itu adalah bahwa para ulama mutakallimin dari kemungkinan dari pengandaian itu mereka tidak mengandaikan kedua Tuhan itu bersepakat untuk tidak mewujudkan alam. Kemungkinan itu, pengandaian itu kok tidak disebutkan? Ya karena sudah pasti salah. Secara sepintas pikiran sudah salah, sebab buktinya faktanya ada alam ini.